Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Engkisya Putra dengan nomor pokok mahasiswa 2013041026. Di sini saya akan membahas esai saya tentang dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Simak terus videonya ya. Saya akan menjelaskan esai saya yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia, mata kuliah menulis akademik, kelas B, atas nama Muhammad Engkisya Putra dengan nomor pokok mahasiswa 2013041026. Pendahuluan. Berbicara tentang pandemi, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pada saat ini, dunia digegerkan dengan wabah virus COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, Cina, dan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yang sedang berlangsung sampai dengan sekarang, dengan mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan yang diutamakan pada saat ini adalah memprioritas kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia dengan memperhatikan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, mulai dari PSBB, penerapan sosial berskala besar, melockdown beberapa daerah yang tinggi penyebaran COVID-nya, memberikan peraturan-peraturan bagi masyarakat yang ingin keluar kota, menganjurkan bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Sehingga masih banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di dunia pendidikan, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar, di sekolah maupun di perkuliahan, sehingga menyebabkan banyak sekali permasalahan yang dihadapi antara guru, siswa, murid, orang tua. Ketidaksiapan semua unsur pendidik menghadapi pandemi ini juga menjadi faktor tidak maksimalnya pembelajaran jarak jauh di rumah yang kita lakukan saat ini, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Berikut ini adalah dampak negatif COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh. Yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru, siswa, dan orang tua. Di Indonesia, tidak semua guru yang melek akan teknologi. Bisa kita lihat pada guru-guru yang lahir tahun 1980-an. Kendala teknologi ini membuat mereka kesusahan dalam mengajar melalui jaringan. Siswa yang di pelosok pun masih banyak yang belum bisa menggunakan teknologi dengan seluruhnya. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Perangkat teknologi yang sangat mahal juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Tidak semua siswa memiliki HP yang bagus untuk mendukung pembelajaran di rumah. Bahkan sekarang ada kasus orang tua yang nekat mencuri handphone demi anaknya agar dapat melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Yang ketiga, akses internet yang belum menyeluruh di Indonesia. Jaringan internet juga menjadi penghambat dalam proses belajar pembelajaran di rumah. Karena di pelosok sana masih banyak siswa dan guru yang belum memiliki akses internet yang baik dan tidak semua sekolah memiliki akses internet, dan kalaupun ada itu masih koneksinya sangat buruk. Yang keempat, anggaran yang kurang siap. Pembelajaran jarak jauh menurut siswa memiliki kebutuhan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, diantaranya adalah kuota. Kuota saat ini harus dimiliki setiap siswa dan mahasiswa agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Akan tetapi, terkadang siswa terkendala dengan uang untuk membeli kuota, terutama siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Tapi saat ini, pemerintah mengirimkan kuota ke siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di rumah, sehingga dapat mengurangi beban orang tua dalam pembelian kuota. Yang kelima, kurang bisa interaksi antara teman dan guru. Pandemi ini membuat pendidikan harus dilakukan di rumah.
Ini membuat semua siswa dan mahasiswa kurang interaksi secara langsung offline sehingga terkadang tidak tahu siapa gurunya dan siapa temannya. Karena sekarang dilakukan melalui virtual class. Jika dibandingkan belajar secara offline, lebih banyak interaksi yang terbangun karena secara offline dapat bertemu dengan teman-teman dan belajar akan lebih seru dan lebih terasa. Berikut ini adalah dampak positif COVID-19 pada pembelajaran jarak jauh di rumah. Yang pertama, memicu percepatan transformasi ke pendidikan. Dikarenakan pandemi ini dadakan, tanpa ada yang mengundang, sehingga menyebabkan hampir semua sekolah dan instansi pendidikan semua pada tutup. Lalu pemerintah menjadikan semua kegiatan belajar dan mengajar menjadi di rumah. Sistem baru yang serba online ini membuat lembaga pendidikan, guru, sekolah, siswa, bahkan orang tua harus bisa menggunakan yang namanya teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia kedepannya tidak buta lagi dengan teknologi. Yang kedua adalah banyaknya aplikasi belajar online. Semenjak pandemi ini berlangsung dan sekolah-sekolah mulai diliburkan, semenjak pemerintah menerapkan PJJ di rumah, maka aplikasi belajar online pun mulai dikenal di masyarakat, mulai dari Zoom, Google Meet, Learning Management System atau LMS, dan lain sebagainya. Ini pun menjadi dampak positif dari COVID-19, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, banyaknya kasus online gratis, banyaknya kursus online gratis. Karena sekarang kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah, maka banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus, webinar, seminar, dan lain sebagainya secara online untuk mengisi waktu luang kita di rumah. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi ini memang membuat banyak ide-ide bermunculan di berbagai kalangan masyarakat. Karena banyak yang tidak keluar rumah, jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Sekaligus memunculkan ide-ide yang bagus untuk ditiru. Seperti membuat tanam di rumah, membuat kerajinan dari kayu atau bambu, dan lain sebagainya. 5. Kolaborasi antara guru dan orang tua. Selama ini peserta didik menghabiskan waktu belajarnya di rumah, membuat orang tua harus berkolaborasi dengan guru agar dapat melakukan pembelajaran di rumah dengan maksimal. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengganti guru di sekolah untuk mengajarkan si anak untuk dapat melakukan pembelajaran di rumah. 6. Waktu belajar bersama keluarga semakin erat. Yang biasanya anak dan orang tua hanya bertemu pada saat malam hari saja, sekarang orang tua dan anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah karena aktivitas di luar rumah yang dibatasi. Itu membuat hubungan antara anak dan orang tuanya lebih erat dari sebelumnya. Dan juga orang tua yang biasanya sibuk bekerja hanya sekarang bisa memperhatikan belajar anaknya di rumah. Mungkin cukup sekian esai dari saya. Nah, itu tadi adalah esai yang saya buat tentang dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia demi memenuhi tugas mata kuliah menulis akademik Universitas Lampung. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.